Richiders, dan selamat datang kembali di seri khusus yang kami lakukan dalam perjalanan financial untuk beralih dari kemiskinan menuju kekayaan. Jangan buru-buru lewati intro ini. Ini akan menjadi percakapan jujur yang berfokus pada hal-hal mendasar. Hal-hal yang perlu kamu perbaiki dengan benar, dan jika tidak, kamu akan terjebak dalam kemiskinan generasi. Tidak ada yang bisa memilih di mana dan siapa yang melahirkan kita. Tetapi jika kita melakukan segalanya dengan benar, kita dapat memilih di mana dan bagaimana kita mati. Premis bahwa kamu mampu mengubah takdir kamu adalah inti dari setiap orang yang pernah keluar dari perangkap kemiskinan. Seri ini akan membawa kamu melalui perjalanan lengkap dari kemiskinan menjadi kelas menengah terlebih dahulu dan kemudian menuju kekayaan. Bagian ini akan fokus sejak awal, bagaimana cara memaksa kamu keluar dari kemiskinan. Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Tapi cukup dengan teori. Berikut adalah 10 langkah yang harus kamu ambil jika ingin memaksa diri keluar dari kemiskinan. Langkah pertama, terimalah bahwa segala sesuatunya harus berubah. Ini saatnya kamu dan diri kamu sendiri berbicara. Duduk dan pikirkan hidup kamu, kehidupan yang akan dijalani anak-anak kamu, dan apa yang akan terjadi jika semuanya tetap sama, bertentangan dengan apa yang kamu pikirkan. Kebanyakan orang miskin menjadi sangat pandai menjalani gaya hidup miskin. Mereka menemukan ritme, dan meskipun kedengarannya sulit dipercaya, mereka berpuas diri. Ini tidak berarti bahwa mereka menyukai atau menikmati gaya hidup mereka. Itu hanya berarti bahwa mereka tidak terburu-buru untuk berubah. Agar seseorang bisa lepas dari jerat kemiskinan, hal ini perlu menjadi prioritas. Segala sesuatu tentang gaya hidup miskin perlu diubah, dan bagi kebanyakan orang, ini adalah identitas mereka saat ini, dan tentu saja mereka takut kehilangannya. Yang benar adalah orang ini harus mati. Kamu harus membunuh diri kamu saat ini dan menjadi orang lain. Kamu harus berkorban untuk kesejahteraan kamu dan anak-anak kamu. Kemungkinan besar kamu perlu mengorbankan orang-orang yang tidak menguntungkan pertumbuhan kamu. Terkadang mereka adalah teman atau bahkan anggota keluarga kamu. Kamu tidak dapat membantu orang lain kecuali kamu membantu diri kamu sendiri terlebih dahulu. Saat ini kamu tidak dalam posisi untuk membantu siapapun. Jadi segala sesuatunya perlu diubah. Setelah kamu memahami secara mental dan emosional bahwa kamu tidak punya pilihan lain selain berubah, prosesnya akhirnya dimulai. Langkah kedua, analisis hidup kamu dengan jujur dan jabarkan semua. Kamu tidak dapat membuat kemajuan nyata kecuali kamu mendapatkan inventaris yang jelas tentang hidup kamu sedetail mungkin. Ini bukan tentang membuat diri kamu terlihat baik, tetapi jujurlah kepada diri kamu. Mulailah dengan keuangan kamu. Berapa banyak uang yang kamu hasilkan dan yang masuk, berapa banyak yang kamu belanjakan setiap bulan. Pecahkan semua topik yang relevan seperti makanan, transportasi, langganan, utilitas, hiburan, pakaian, perawatan keluarga, kesehatan, dan sebagainya. Kemiskinan lebih dari sekedar masalah uang, tetapi kami merasa uang akan menyelesaikan banyak masalah yang kamu hadapi dalam hidup kamu saat ini. Jadi, kamu akan menjadikannya sebagai prioritas. Kebanyakan orang tidak tahu berapa banyak uang mereka pergi kemana. Jika kamu tidak pernah melacak pengeluaran kamu, lakukan selama 30 hari. Tetapi, lakukan dengan cara yang jujur. Saat kamu hampir menyelesaikan laporan pribadi ini, kamu akan terkejut dengan berapa banyak uang yang kamu belanjakan, yang mungkin dapat kamu manfaatkan dengan lebih baik. Bagaimanapun, kamu memerlukan gambaran yang jelas ini karena hal ini akan memungkinkan kamu untuk pindah ke langkah berikutnya. Langkah ketiga, identifikasi minimal uang untuk bertahan hidup. Disinilah kamu akan melakukan beberapa pekerjaan. Buka profil pribadi dan identifikasi kebutuhan minimum yang kamu butuhkan untuk bertahan. Kamu akan memasuki mode bertahan hidup. Ini berarti kamu akan mengalokasikan sumber daya hanya untuk bagian yang paling vital. Tetap menyalakan lampu, terus menyalakan air dan gas, serta beberapa makanan yang cukup baik untuk menyelesaikan pekerjaan.
Dan tidak, langganan Spotify atau Netflix kamu bukanlah suatu keharusan. Kecepatan kamu untuk keluar dari kemiskinan bergantung pada kemampuan kamu untuk hidup seminimalis mungkin. Kami tahu itu akan tidak enak, tetapi hidupmu akan menjadi enak ke depannya. Kamu harus membuat beberapa pilihan sulit. Setelah kamu mengidentifikasi minimalnya untuk bertahan, kamu siap untuk langkah berikutnya. Langkah keempat, hentikan semua hal lainnya setidaknya selama 6 bulan. Ini adalah bagian yang tidak ingin dilakukan orang-orang. Itu juga alasan mengapa orang tidak pernah lepas dari kemiskinan. Pertumbuhan adalah hasil dari pengorbanan saat ini untuk masa depan yang lebih baik. Dan kebanyakan orang tidak ingin mengorbankan apapun. Mereka menginginkan semua keuntungan tanpa usaha atau rasa sakit atas nama mereka. Itulah sebabnya tahun-tahun berlalu dan tidak ada yang berubah. Tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba menarik uang dalam hidup kamu, bersikap brutal terhadap diri sendiri untuk karena apa yang benar-benar harus kamu hilangkan. 6 bulan kesengsaraan relatif untuk satu kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik dalam jangka panjang. Kamu akan keluar dari situasi ini dengan memanfaatkan sumber daya yang sudah kamu miliki semaksimal mungkin. Beri diri kamu setiap keuntungan yang kamu bisa dan bebaskan diri kamu dari segala sesuatu yang membuat perjalanan kamu lebih lama. Dan ini perlu terjadi sekarang. Semakin lama kamu berada dalam kemiskinan, semakin tinggi harga untuk keluar. Yang kelima, dapatkan pekerjaan atau tingkatkan volume pekerjaan kamu. Jangan biarkan pride kamu menghalangi kamu mencapai tujuan jangka panjang. Jika kamu tidak memiliki pekerjaan, dapatkanlah. Sebanyak kamu ingin menjadi miliarder dalam jangka panjang, kamu harus fokus pada 6 hingga 12 bulan ke depan dalam hidup kamu. Kamu harus melakukan apapun yang kamu bisa untuk meningkatkan penghasilan kamu. Jika kamu sudah memiliki pekerjaan, cara termudah untuk menghasilkan lebih banyak adalah dengan meningkatkan volume pekerjaan. Ekstra 1 atau 2 jam per hari, sementara hidup minimal akan membuat perbedaan. Terutama jika tempat kerja kamu saat ini akan membayar lembur. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang melebihi 40 jam per minggu akan dibayar 50% lebih banyak. Jika tidak ada peluang untuk meningkatkan volume di ruang kerja kamu saat ini, gunakanlah. Kamu melakukan ini untuk diri kamu sendiri dan agar anak-anak kamu tidak mengalami rasa sakit yang sama seperti yang kamu alami sekarang. Langkah ke-6, prioritaskan langsung hutang berbunga tinggi. Karena pengeluaran kamu tidak lebih sedikit dari sebelumnya, dan mudah-mudahan Anda menemukan cara untuk sedikit meningkatkan penghasilan kamu. Sekarang saatnya untuk mengatasi rasa sakit terbesar dalam hidup kamu, yaitu hutang. Sistem ini diatur sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin dan kurang berpendidikan. Hanya karena kamu membuang kartu kredit, tidak berarti uang yang kamu pinjam juga ikut hilang. Jangan pernah, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan pernah menggunakan pinjaman hutang lagi. Lihatlah semua hutang yang kamu miliki, dan lihat mana yang memiliki bunga tertinggi. Bunga adalah persentase dalam kontrak kamu dari apa yang akan kamu bayarkan di atas uang yang kamu pinjam. Jika kamu tidak tahu, jadikan itu prioritas untuk mencari tahu. Hampir semua yang kamu peroleh yang tidak bergantung pada kelangsungan hidup kamu harus pergi untuk melunasi hutang bunga tertinggi yang kamu bawa. Mengapa? Setiap hari hutang tidak dibayar. Kamu berhutang semakin banyak uang. Hutang adalah rantai versi modern. Selama kamu memilikinya, kamu tidak bisa bebas. Langkah ke-7, hemat uang esensial selama 1 bulan. Karena kamu telah melakukan analisis pada langkah ke-3, kamu sekarang tahu persis berapa banyak uang yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup dari bulan ke bulan. Kami tahu menabung bukanlah keahlian kamu, tetapi langkah ini sangat penting. Apa yang terjadi jika kamu kehilangan pekerjaan atau mengalami keadaan darurat medis? Tanpa tabungan, kamu harus berhutang lebih banyak rantai, lebih sedikit kebebasan, lebih banyak kemiskinan untuk jangka waktu yang lebih lama. Beginilah cara kamu memikirkan tentang menabung. Kamu memiliki mereka di sana untuk melindungi diri kamu sendiri. Masa-masa kelam, karena kamu tahu betul bahwa hanya masalah waktu sampai mereka tiba. Kamu benar-benar berlomba untuk menyiapkan dana minimum ini secepat mungkin.
Yang kedelapan, kesampingkan gengsi. Ambillah setiap handout yang bisa kamu dapatkan. Kamu tidak tahu berapa banyak sistem yang disiapkan untuk membantu kamu, karena sebenarnya mereka payah dalam memberitahu semua orang. Jika tetangga kamu dapat merawat anak kamu saat kamu sedang bekerja, lakukanlah. Jika kota mengizinkan kamu menggunakan transportasi umum karena status keuangan kamu, lakukanlah. Kamu tidak pernah terlalu baik untuk naik bus atau berjalan kaki ke kantor, apalagi sekarang, di mana uang ini dapat digunakan untuk melunasi hutang yang kamu miliki, atau dapat digunakan untuk dana tabungan kamu. Pada tahap ini, yang terpenting adalah membuat kemajuan. Kesampingkan gengsi kamu, tundukkan kepala kamu, dan teruslah maju. Langkah ke-9, identifikasi peluang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan kamu. Pada langkah ke-5, kamu telah memaksakan diri untuk meningkatkan volume pekerjaan kamu. Meskipun ini menyelesaikan pekerjaan untuk jangka waktu pendek hingga menengah, itu akan merugikan diri kamu sendiri. Jika fokus terakhir kamu adalah meningkatkan jumlah jam per hari kerja yang dapat kamu monetisasi, sekarang saatnya untuk meningkatkan gaji kamu per jam. Ada 2 cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama, promosi dalam organisasi tempat kamu bekerja saat ini. Yang kedua, pekerjaan dengan gaji lebih tinggi di organisasi lain. Kata kunci di sini adalah berkelanjutan. Artinya, setelah kamu beralih, kamu dapat memprediksi dengan percaya diri. Kamu akan mendapatkan lebih dari yang kamu hasilkan saat ini selama 12 bulan ke depan. Ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. Kamu perlu menggunakan sedikit waktu yang tersisa di hari kamu untuk mencari peluang kerja lainnya. Manfaatkan pekerjaan baik yang kamu lakukan untuk membangun kepercayaan dengan calon pemberi kerja kamu. Jujurlah, beritahu mereka bahwa kamu disiplin dan bekerja keras dan akan bersedia untuk beralih ke gaji khusus ini. Mudah untuk mencemooh tambahan $5 per jam, tetapi jika kamu saat ini menghasilkan $15 per jam dan tambahan 5 berarti kamu baru saja meningkatkan pendapatan kerja kamu sebesar 33%. Ini adalah prioritas kamu dalam hidup. Kamu membutuhkan penghasilan tambahan. Langkah ke-10, mulailah membangun kredit yang baik. Dalam kata-kata Jay-Z, kamu tahu apa yang lebih penting daripada membuang uang ke klub, yaitu kredit. Alasan mengapa sistem ini membuat kamu terjepit dan terkunci dalam kemiskinan adalah karena hutang. Kredit hanya istilah hutang yang berbeda. Semakin sistem yakin kamu dapat melunasi hutang kamu, semakin baik persyaratan yang kamu dapatkan. Terima kasih Richarders karena telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like dan share dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi untuk mendukung channel Rich 8. Sampai jumpa di video selanjutnya.